minta izin dong. Aku langsung langsung waktu itu aku langsung minta izin ke bapaknya ya. Aku minta izin ya, nama Tiara bakal aku nyanyikan seumur hidupku gitu ya. Minta izin, minta. Gimana? Nah, Coba sebentar, aku coba pakai earphone dulu ya. ya ya. Itu ada. Coba, halo. Oh ya, yes, jelas. Oke. Nice. Oke, Dup. Oke, sip. Maaf loh dulu. Jadi Gak apa-apa. delay gini kita ngobrolnya ya. Duh, tadi kan udah sempet cerita-cerita nih ya soal kesulitan. Ini kan kalau setahu aku nih lagu Tiara ini yang produserin tuh Bang Pei ya. Bang Pai Ya ya. nggak sih? Nah, chemistry-nya dulu sama Bang Pei itu gimana sih tuh? Boleh nggak diceritain? Aku dari awal single pertamaku yang di label, single ketiga berarti ya, yang berjudul Taklukkan Dunia itu pertama kali aku kenalan sama Bang Pai gitu ya. Awal sih sempat worried karena kan Bang Pai itu slang apa, terus rock and roll, sedangkan aku kan anaknya British gitu ya. Cuma pas ketemu, alhamdulillah Bang Pai itu mempunyai wawasan musik yang luas gitu ya. Dan kita juga sama-sama suka sama filsafat gitu ya. Jadi awal kenalan sebelum rekaman tuh ngobrol-ngobrol dulu gitu ya. Ngobrol-ngobrol dulu ya, mungkin di situ bangun chemistry, bisa kadang ngobrolnya sampai jam 6 pagi, baru besokannya rekaman. Pas rekaman dari awal tuh entah ya, dari awal aku punya insting bebunyian apa yang aku inginkan, Bang Pai bisa nangkep gitu ya. Jadi mungkin dari obrolan-obrolan itu mungkin ya. Jadi akhirnya rekaman lagi lagu kedua sama Bang Pai, Mama Tolonglah, dan itu juga perfect gitu ya. Apa yang aku inginkan Bang Pai bisa aplikasikan, dan di lagu Tiara ini juga apa yang di dalam otakku gitu ya, Bang Pai juga bisa menyampaikannya dengan bagus gitu ya. Jadi tektokannya lebih gampang ya dulu ya. Gampang Kayak ada telepatinya gitu ya. Ya karena emang nyambung aja, nyambung. Kalau kita nyambung sama orang kan jadi kayak asik aja, fun gitu. Dia sering ngobrol sampai pagi, akhirnya chemistry itu kebangun Setiap alami hari gitu ya dulu ya. Itu aku kalau ke rumah Bang Pai pasti pulangnya sinar matahari udah keluar pasti. Ngobrolnya banyak banget. Tapi mungkin dari obrolan itu yang menghasilkan musik-musiknya itu gitu loh. Mungkin ya. Siap. Dul, sebagai musisi muda nih Dul, sebenarnya apa sih yang bikin Dul itu alasannya Dul tuh bikin single yang aku lihat kayaknya minimalis tapi kok keren gitu. Makasih. Gimana? Ini gimana nih? Pada awalnya itu di Bang Pai sih ya, Bang Pai yang cerdas ya. Pada awalnya aku mau ngeband gitu ya, Tiara. Terus kata Bang Pai kan juga kepo-kepo kan sama seolah aku sama Tiara gitu. Terus Bang Pai bilang, dulu ini udah banyak yang baper, ini kayaknya jangan band deh, kalau aransemen band nanti keramaian, mending kita bikin yang minimalis tapi bisa bisa tersampaikan dengan maksimal gitu ya. Akhirnya dan aku selalu ingat pesan dari ayahku gitu, bahwa anak band itu harus nurut sama produser. Sempet terjadi perdebatan, Bang ngeband aja lah, tapi akhirnya aku nurut sama Bang Pai, karena ya udah minimalis, and then piano, strings, akustik itu aja cukup gitu ya. Ya emang Bang Pai yang berperan besar di lagu ini. Gitu. Nah, tapi sebenarnya kan terlepas dari sosoknya sendiri gitu, Dul, ada nggak sih makna yang tertuang dari sosoknya Tiara gitu ya, yang banyak dikepoin sama netizen nih, oh nih Dul ada apa nih sama Tiara nih gitu kan. Tapi sebetulnya makna apa sih Dul yang ingin Dul tuangin dalam single ini? Sebenarnya ya, kalau aku boleh narsis dikit gitu ya, boleh banyak juga boleh Dul. Aku menganggap laguku ini lagu yang bagus gitu ya, lagu yang
bisa dibilang, dan itu pun diakui sama ayahku, sama Rian The Massive, sama ADMS, sama banyak lah musisi-musisi, sama bundaku juga, sama pas aku ingin mengajak pendengar musik Indonesia untuk mendengarkan musik yang bagus gitu ya, musik yang aku rasa the real music gitu ya, musik yang maaf bukan musik yang sekedar hiburan, cuma musik yang serius, musik yang bukan musik lucu-lucuan, tapi musik yang serius, musik yang benar-benar musik gitu. Itu sih tujuan utamaku. Jadi aku pengen boleh duluan. Pengen mencuri momen ini untuk mengajak pendengar musik Indonesia mendengar musik yang bagus gitu. Oke. Jadi aku tangkap ini dulu pengen mengedukasi masyarakat Indonesia, the real musik tuh seperti apa sih gitu ya. Ya buat buat kayak aku gini lah yang nggak ngerti musik, yang awam gitu. Jadi bisa dapat insight gitu dong. Oh, musik yang bagus tuh begini gitu. Oke, next. Itu menurutku loh ya, menurutku ya, musik yang bagus menurutku. Kan subjektif itu ya. Betul. Nah, tuh selama pembuatan itu ada ini nggak sih, ada insight dari inner circle-nya dulu nih? Mungkin Bunda, mungkin KKL, KKL, atau yang lain gitu. Ada masukan gitu nggak sih, Dong? Bunda oke. Waktu itu Bunda. Jadi aku minta Bunda untuk isi backing vokalnya ya. Bunda tolong isiin backing vokal dong di bagian ini yang ada choir-nya gitu ya. Aku pingin kayak lagu Dewa yang kosong gitu ya. Terus sama Bunda di take vokal, terus pas lagi rekaman Bunda malah ini masih kosong banget dulu, ini harus diisi lagi. Boleh nggak ini Bunda apa acak-acak gitu, maksudnya Bunda rombak gitu ya. Silakan Bunda. Jadi aku diam aja. Jadi Bunda yang ngisiin backing vokalnya semuanya. Jadi malah jiwa musisinya Bunda tuh keluar lagi gitu ya. Yang aku lihat di hari itu. Ini mewah ya, yang ngisi backing vokalnya seorang Maya Estianty loh. Ini lagunya grand banget berarti ya, mewah kalau kata netizen. Ya kan. Oke, tuh kita ngobrol-ngobrol tentang topik yang lain itu hubungan sama situasi saat ini gitu ya Dul ya. Kita kan lagi pandemi nih Dul ya kan. Bikin aktivitas semua tuh mostly harus dilakukan di rumah gitu kan. Dul juga lagi karantina di rumah. Nah gimana sih Dul ini berhubungan sama life-nya Dul sebagai musisi gitu. Karantina di rumah, apalagi tadi Bang kayak udah sempat jenuh gitu ya. Cara dapetin inspirasi nih Dul di rumah tuh untuk bikin lagu tuh gimana dulu caranya? Aku rasa banyak ya. YouTube banyak banget ya. YouTube. Baca buku juga penting banget. Baca buku. Terus learning something new. Apapun itu. Aku ada program diri tuh sejam dalam satu hari itu aku selalu learning something new. Entah itu bahasa baru atau bisnis atau apapun itu, aku selalu learning something new gitu ya. Misalkan buku sekarang aku lagi baca bukunya Deddy Corbuzier yang How to be a YouTuber. Jadi even aku nggak nyambung tapi aku learning something yang di luar musik gitu ya. Jadi biar ada insight yang bagus gitu ya. Kadang-kadang juga belajar baca buku filsafat. Jadi sejam dalam sehari lah, sejam 2 jam. Learning something new sih, itu penting banget. Apapun itu, pokoknya ilmu baru. Ya, maupun itu masak, maupun nanam pohon atau apapun itulah, yang penting baru, something new. Oke, berarti dulu membiasakan diri nih ya selama PSBB nih, gue harus paling tidak setiap hari 1 jam baca buku. Paling gitu. tidak, apapun bukunya. Gitu. Iya, enggak baca buku juga sih, kadang-kadang juga belajar masak atau apa. Pokoknya yang di luar musik aja. Yang tetap fun tapi menambah skill nih, survive buat hidup gitu ya Dul ya nggak sih Dul? Setuju nggak sih? Biar luas aja. Ya, Dul.
pandemi gini kan bikin kita ini menguras energi kita secara fisik dan mental ya Dul ya. Ya nggak sih, setuju nggak sih Dul? Iya, aku rasa mental juga kena ya. Yang biasanya kita nongkrong banyak sekarang harus di rumah sendirian, dan sendirian itu kan bisa menyebabkan kesepian, dan kesepian bisa menyebabkan halusinasi ya kan. Ya, gitulah. Ntar lama-lama depresi gitu ya Dul. Aduh, jangan sampai semoga Jangan kita semua sampai. sehat-sehat ya Dul ya. Nauzubillah min zalik ya, nauzubillah min zalik. Nah, oke, aku mau tanya nih Dul. Tipsnya Dul nih supaya tetap sehat, terus tetap bisa berpikir jernih di masa pandemi seperti ini, kita lagi PSBB, ini boleh nggak Dul di-share nih ke Okezone semua? Aku rasa tadi ya yang aku bilang, learning something new, apapun itu gitu ya. Oke, setuju. Aku rasa itu yang paling penting. Misalkan di Google kan banyak misalkan kisah para nabi gitu ya. Jadi baca-baca aja Google di situ. Dan itu kan kisah yang menginspirasi. Terus kisah-kisah zaman dulu, kisah-kisah para penakluk bumi, kisah-kisah Singosari, Mongolia dibantai di Singosari. Aku rasa itu learning something new, mempelajari hal-hal yang baru gitu ya. Biar tetap fresh, biar tetap biar nggak bosen. Kalau aku main musik terus di rumah lama-lama juga bosan gitu. Makanya aku decide to learning something new gitu ya. Aku rasa itu yang paling penting, learning something new, apapun itu. Belajar nyuci piring lah, belajar ngepel lah, belajar apalah. Itu ya pokoknya yang penting something new yang di luar bidang kita gitu ya. Kalau aku kan musik, jadi aku di luar musik itu sejam 2 jam aku mempelajari hal yang di luar musik gitu ya, misalkan geografi atau apa. Iya paling gitu sih. Jadi nggak perlu sesuatu yang ribet sebetulnya dulu ya, yang sesuatu yang simpel aja yang di depan mata kita gitu ya. Yang penting something new gitu kalau aku bilang. Oke. Benar tuh tadi, bermanfaat tuh, belajar cuci piring, belajar masak, ngepel. Mungkin yang tadinya nggak kepikiran ya, aduh gua ngapain gitu ya. Ya nggak sih? Oke, Dul, aku mau tanya nih Dul, planningnya seorang Dul Jailani nih ke depannya. Dul ini mau ngapain sih gitu dalam waktu dekat nih? Aku ya sebagai musisi ya tugasnya ya bikin lagu sebanyak mungkin ya, bikin lagu, habis itu insya Allah jadi album, habis itu rekaman lagi, terus ya insya Allah kalau laku ya konser, ya jadi produser juga, kalau di jangka panjangnya jadi songwriter juga. Ya pokoknya I love music gitu ya, jadi I will do anything in music sampai mati gitu ya. Sampai umur 30 nanti aku pasti masih main musik gitu ya. Because I love music ya. Jadi tetap ya plan terdekatnya dulu tetap berkecimpung di dunia musik dan berkarya semaksimal mungkin ya. Di bulan Juni ini insya Allah ada project sama Giring X Niji, duet, judulnya Burung Gereja. Ya doain aja ya. Itu bulan Juni kita mulai rekaman. Oke, tuh udah dikasih tahu tuh. Nih lagi digodok nih sama Dul sama Mas Giring ya kan. Oke, nah sekarang Dul, ini udah banyak banget nih Dul pertanyaannya netizen nih yang masuk. Sebentar ya, aku bacain nih. Coba sebentar. Oke. Dul, kemarin kan dapat amplop segepok tuh dari Bunda. Tebel banget ya. Nah, biasanya uang THR-nya Dul tuh dipakai buat apa sih? Waduh nih. Bagus sih pertanyaan netizen nih. Kali ini dipakai buat bayar pajak. Bayar pajak semuanya tuh Dul. Oke. Setebel itu Dul. Wah, berarti ini ya, gede juga nih pajaknya Dul ya. Iya. Sekarang ini buat pajak apa ya? Oke. Dibacain lagi ya Dul ya. Pajak pribadi. Nah tuh netizen, jangan penasaran lagi ya, THR-nya tuh udah habis buat bayar pajak. Oke. Nah, sebentar. Oke. Oh ya, Kak Dul, kesulitan bikin lagu pas pandemi apa sih? Tadi udah sempat disinggung sedikit ya, Dul, boleh kesulitannya mungkin gini ya, kalau biasanya kita rekaman rekaman kita kan ngumpul di satu studio yang dimana kita harus bangun mood, harus bikin chemistry yang pas, kita harus brainstorming. Kalau rekaman sekarang kan di sesi pandemik ini kan biasanya kirim-kiriman data gitu ya. Jadi aku take vokal di rumah, dikirim ke Bang Pai. Nanti yang ngisi gitar
ngirim-ngiriman data, jadi jarak jauh gitu rekamannya, dan aku rasa itu nggak asik aja gitu, nggak kayak biasanya kita rekaman terus ngumpul sama kirim-kiriman data kan beda gitu kan. Ya, tuh begitu netizen. Oke, bentar, satu. Oke, ini ada lagi, coba aku lihat dulu ya. Orang yang selalu menginspirasi dulu siapa sih? I think ayah bundaku. Misalkan contoh, bundaku kan sangat peduli dengan kondisi pandemik ini. Bundaku alhamdulillah sedekah dan bagi-bagi sembako, dan akhirnya aku terinspirasi untuk melakukan itu gitu ya. Aku juga insya Allah membantu sebisa mungkin gitu ya. Kalau dari ayah mungkin kayak aku lihat ayah lagi meeting musik, keren ya kalau ayah meeting musik ya. Terus abis meeting musik ayah rekaman gitu ya. Dan itu aku aplikasikan ke rumahku gitu. Aku juga meeting tentang, sebenarnya aku niru ayahku gitu. Aku meeting tentang musik, meeting terus rekaman, dan hasilnya jadi lagu. Aku rasa ayah bundaku. Oke, jadi even until now they're your biggest inspiration ya dulu ya. Iya. Oke, bukan hanya sebagai orang tua tapi juga buat aspek kehidupan dulu yang lain ya. Ya, oke. Masih banyak yang kepo nih dong. Nggak apa-apa ya tanya-tanya. Apa kalau bisa ya? Aku jawab. Kalau nggak bisa aku jawab, nggak aku jawab. Oke, siap. Ini dong ada yang tanya nih netizen. Sebentar. Nih. Tempat minta izin nggak sih dong pakai nama Tiara? Nah, tuh. Minta izin dong. Aku langsung waktu itu aku langsung minta izin ke bapaknya ya. Aku minta izin ya, nama Tiara bakal aku nyanyikan seumur hidupku gitu ya. Minta izin di acara dahsyat. Masuk nggak minta izin? Nah, terjawab ya netizen tuduh langsung minta izin. Gak kaleng-kaleng nih, langsung minta izin ke orang tuanya gitu kan, pakai nama Tiara, daripada nanti kenapa gitu dulu ya, yang nggak sih tuh. Oke, nih satu lagi nih dulu, terakhir nih. Oke. Inspirasi musiknya seorang Doel Jailani itu siapa sih untuk lokal dan internasional? Kalau lokal ya jujur Dewa 19 ya. Dewa 19. Karena lirik-liriknya begitu puitis, begitu dalam, begitu apa ya, mengajak jiwa kita tuh untuk berlayar gitu ya, menyelami lirik-liriknya. Aku rasa itu nggak gampang gitu ya. Dan musiknya menebarkan aura yang positif gitu ya, kayak Laskar Cinta. Kan aku rasa juga banyak musik yang menebarkan aura negatif gitu ya, kayak video klipnya Head On, terus mobil mahal, pamer mobil, pamer apa. Dan aku rasa itu nggak baik gitu ya, karena itu hedonisme gitu ya. Kalau Dewa kan yang benar-benar musik gitu. Ratu juga aku sangat banyak terinspirasi dari musik Ratu. Kalau internasional sih John Lennon tuh udah kayak ayah ketigaku gitu ya. John Lennon tuh hebatnya dia bikin lirik tapi udah kayak quotes gitu ya, kayak misalkan di lagu apa aku lupa judulnya, love is a flower, you got to let it grow. Cinta adalah bunga yang harus kau rawat untuk tumbuh, kayak gitu kan. Kayak ada lagi John Lennon bilang, banyak sih John Lennon aku rasa yang jadi quotes gitu ya. Nothing you can do that can be done. Tidak ada yang bisa kamu lakukan apa yang tidak bisa dilakukan. Nothing you can sing that can be sung. Tidak ada yang bisa kamu nyanyikan apa yang tidak bisa dinyanyikan. Aku rasa John Lennon karena dia buat lirik sekaligus quotes gitu ya. Dan itu inspiring, dan aku pas dengar lirik-lirik itu udah aku ngerasa John Lennon udah kayak ayahku ngasih tahu ke aku gitu ya. Jadi kalau lagi sedih gitu ada lagu Beatles, it's gonna be alright. It's gonna be, aku setelah lagu Beatles, alright. Jadi ya John Lennon. Memang ini ya, aku setuju sih. Maksudnya ya, John Lennon itu kan sosok legend banget ya dulu ya, ikonik lah gitu. It seems simple gitu lirik-lirik dia, tapi sebetulnya yang kayak gitu yang susah dibikin ya dulu ya. Susah ya, bikin lirik sekaligus quotes itu kan susah. Kalau di Dewa kan mungkin
Cinta adalah ruang dan waktu datang dan menghilang. Semua karunia sang pencipta. Cinta bukan sekedar buayan, belayan. Kalau Dewa kan mungkin gitu. Ya kan? Yang maksudnya even itu lagu lama tetap bisa relate sampai sekarang ya, gitu Dul ya. Quotes. Dan lintas generasi. Oke banget. Siap. Dul, terakhir nih Dul. Aku mau minta dulu nih pesan-pesan dulu buat masyarakat di kondisi pandemi seperti sekarang nih dulu, di situasi yang sulit, semua orang lagi krisis, boleh nggak dulu dikasih pesan-pesan buat aku rasa semua? Tetap semangat, jangan menyerah, jangan putus asa, karena putus asa itu adalah penyakit. Aku rasa stay safe, jangan lebih baik kesehatan diutamakan dulu untuk saat ini. Jangan ngumpul banyak-banyak dulu karena kita nggak tahu siapa yang bawa virus. Stay home. Setuju. Stay home, terus learning something new biar nggak bosen. Terus udah sih paling itu aja sih. Dan be productive gitu ya. Be productive. Produktif, dan jaga kesehatan itu kuncinya dulu ya.